Jumpa lagi dengan Garuda Raya News, channel yang membahas berita timnas Indonesia tentunya. Persib Bandung dipastikan telah tenang di puncak klasemen Super League 2025-26 setelah rival terdekatnya Borneo FC menelan kekalahan pahit di markas Malut United pada Minggu 28 Desember. Ia bertanding di Stadion Kirahat Ternate. Borneo FC sebenarnya sempat mendominasi dengan 2 kali memimpin lewat aksi Juan Villa dan juga Douglas Coutinho. Namun Malut United menunjukkan mental baja dengan selalu berhasil menyamakan kedudukan melalui David Da Silva dan juga Taufik Rustam. Drama mencapai puncaknya di masa injury time, yakni ketika Gustavo Franca mencetak gol penentu pada menit ke-90+4, memastikan kemenangan 3-2 untuk Malut United. Dan hasil ini menjadi berkah bagi Persib Bandung, karena meski poin mereka kini sama kuat dengan Borneo FC di angka 34, Maung Bandung tetap berhak menduduki posisi pertama berkat keunggulan selisih gol. Di sisi lain, kemenangan ini membawa Malut United melesat ke peringkat ketiga dengan 31 poin, sekaligus memberikan tekanan bagi Persija Jakarta yang harus turun ke posisi keempat sebelum melakoni laga mereka esok hari. Beckham Putra Nugraha, gelandang serang Persib Bandung, mengakui bahwa kemenangan 1-0 atas PSM Makassar diraih melalui perjuangan yang sangatlah berat. Pemain yang akrab disapa Hitam ini menyoroti kedisiplinan dan juga intensitas tinggi lawan yang membuat Persib Bandung kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal. Meski merasa tertekan, ia bersyukur timnya mampu memaksimalkan peluang dan mencetak gol penentu di babak pertama. Bagi Beckham, kemenangan ini memiliki arti besar untuk meningkatkan kondisi mental dan juga kepercayaan diri seluruh anggota tim. Ia menilai hasil positif di Stadion GBLA tersebut menjadi modal krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga konsistensi di puncak klasemen, terutama saat menghadapi tantangan laga tandang berikutnya melawan Persik Kediri. Meskipun Persib Bandung saat ini tengah menikmati posisi puncak klasemen berkat kekalahan dramatis Borneo FC dari Malut United, pelatih Bojan Hodak enggan membiarkan anak asuhnya bersantai. Maung Bandung dijadwalkan kembali menggeber latihan rutin pada Selasa 30 Desember sebagai persiapan menghadapi laga tandang yang sulit melawan Persik Kediri pada tanggal 5 Januari mendatang. Bojan Hodak menyadari bahwa mempertahankan takhta di puncak BRI Super League bukanlah perkara yang mudah, terutama saat bertamu ke markas Macan Putih. Baginya, Persik merupakan tim yang sangat tangguh jika bermain di depan pendukungnya sendiri. Oleh karena itu, juru taktik asal Kroasia tersebut menuntut kesiapan fisik dan juga fokus ekstra dari Mark Locke dan juga kawan-kawan demi membawa pulang poin sempurna dari Kediri. Striker muda Indonesia Hoki Caraka sempat menjadi sorotan media Vietnam setelah mengaku hampir pensiun dini akibat perundungan hebat dari haters di media sosial. Tekanan mental yang ia rasakan sejak batalnya Piala Dunia U20 2023 sempat membuatnya merasa terjebak dan juga kehilangan kepercayaan dirinya. Namun kecintaan mendalam pada sepak bola membuatnya urung menyerah. Hoki Caraka akhirnya berhasil bangkit dan juga membungkam para pengkritik lewat aksi spektakuler bersama Persita Tangerang. Melalui 2 gol ke gawang Persik Kediri termasuk sebuah tendangan salto yang dinobatkan sebagai gol terbaik pekan ke-15, Hoki Caraka membuktikan bahwa ketangguhan mental adalah kunci kemenangan terbesarnya di lapangan hijau. Kedatangan pelatih asal Spanyol Marcos Reina membawa angin segar sekaligus persaingan ketat di internal Persik Kediri. Reina menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, semua pemain memulai dari titik nol. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 3 gajuan baru yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain, yakni Syahrian Abimanyu, Pedro Matos, dan juga Envirli. Ketiga pemain ini berhasil mencuri perhatian Reina lewat dedikasi tinggi di sesi latihan. Firly dan juga Abimanyu bahkan sudah dipercaya tampil sebagai starter saat Persik Kediri membungkam Persis Solo 2-0. Meski Abimanyu dinilai masih perlu meningkatkan ritme dan juga sisi pertahanan, Reina berkomitmen untuk terus memberikan kesempatan bagi siapapun yang paling siap. Kehadiran amunisi baru dari bangku cadangan ini menjadi sinyal bahaya bagi Persib Bandung yang akan bertamu ke Kediri pada tanggal 5 Januari mendatang. Setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026 di bawah arahan Patrick Kluivert, PSSI kini beralih ke tangan dingin John Hedman. Pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke panggung dunia ini
dikabarkan telah sepakat untuk menakodai skuad Garuda dengan target ambisius, yakni menembus perempat final Piala Asia 2027. Target ini dipasang untuk melampaui rekor babak 16 besar yang sebelumnya dicatatkan oleh Sinteyong. Guna membangun fondasi yang kokoh, Hetman tidak hanya memegang tim senior, tetapi juga akan turun langsung menangani timnas U23. Strategi ini diambil untuk mempercepat proses regenerasi pemain muda agar siap naik kelas ke level senior. Dengan kontrak 2 tahun dan juga ekspektasi publik yang sangatlah tinggi, tahun 2026 akan menjadi masa krusial bagi Hetman untuk meracik komposisi terbaik demi mengembalikan kepercayaan supporter dan juga membuktikan bahwa dirinya mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah Asia. Di tengah sorotan publik pasca kegagalan Patrick Kluivert, PSSI mengambil langkah strategis dengan menunjuk John Hetman sebagai nahkoda baru skuad Garuda. Di sisi lain, menariknya media asal Toronto Walking the Red membocorkan bahwa pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 ini akan menerima gaji sekitar 670 juta rupiah per bulan. Angka ini terbilang jauh lebih ekonomis dibandingkan gaji Sinteyong di kontrak keduanya yang mencapai 1,9 miliar rupiah per bulan. Dan keputusan ini dinilai sebagai langkah rasional PSSI untuk menjaga stabilitas finansial federasi setelah sebelumnya harus menanggung kompensasi pemutusan kontrak pelatih terdahulu. Meskipun dengan nilai kontrak yang lebih rendah, Hetman diberikan mandat besar untuk menjaga kontinuitas prestasi hingga akhir masa jabatan Erick Thohir pada tahun 2027. Dengan durasi kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan, Hetman diharapkan menjadi obat penawar atas kekecewaan supporter sekaligus membuktikan bahwa kualitas kepemimpinannya mampu membawa Indonesia bersaing di kancah internasional dengan struktur anggaran yang lebih efisien. Pengamat sepak bola Binder Singh mengungkapkan bahwa John Hetman dikabarkan telah menyetujui kontrak dengan PSSI untuk menukangi timnas Indonesia. Hetman disebut memilih Indonesia karena nilai kontrak yang lebih menarik dibandingkan tawaran dari negara lain. Ya, meskipun belum ada pengumuman resmi, kesepakatan antara kedua belah pihak dilaporkan telah tercapai sepenuhnya. Menariknya, Binder menyoroti karakter Hetman yang gemar melakukan perang psikologis atau saywar layaknya Jose Mourinho untuk mengganggu mental lawan sebelum bertanding. Kemudian selain strategi tersebut, pelatih asal Inggris ini juga dikenal memiliki disiplin yang tinggi dan juga prinsip tegas untuk menolak segala bentuk intervensi dalam hal seleksi pemain. JHS membuktikan bahwa kesuksesan di panggung elit sepak bola Eropa bukan hanya soal talenta, melainkan hasil dari pengorbanan dan juga disiplin yang ekstrim. Bek andalan timnas Indonesia berusia 25 tahun ini mengungkapkan sisi lain hidupnya yang jauh dari kehidupan pesta maupun minuman beralkohol. Gaya hidup yang umumnya akrab dengan anak muda di Eropa. Ya, sejak remaja Itses memilih jalan sunyi untuk fokus sepenuhnya pada karir. Sebuah prinsip profesionalisme yang membuatnya kini menjadi pilar tak tergantikan di jantung pertahanan Sassuolo. Konsistensi performanya di kasta tertinggi Liga Italia tidak hanya membawa Nero Verdi tampil stabil, tetapi juga membawa nama Itses mulai diperhitungkan oleh raksasa Eropa. Kabar ketertarikan klub besar seperti AC Milan menjadi bukti bahwa jalan disiplin yang ia pilih membuahkan hasil manis. Ya, bagi Itses bermain di Serie A bukanlah alasan untuk bersantai. Ia justru menegaskan bahwa semakin tinggi level kompetisi, semakin besar pula tuntutan untuk bekerja keras setiap hari guna menjaga standar permainan di level elit. Legenda hidup Chelsea John Terry dikabarkan selangkah lagi akan memulai babak baru sebagai manajer profesional di kompetisi Championship. Setelah mengasah kemampuan manajerialnya di Akademi Chelsea dan juga Baylor League, Terry kini menjadi kandidat kuat untuk mengisi kursi pelatih di Oxford United. Klub berjuluk The US tersebut tengah dalam situasi kritis, terpuruk di papan bawah dan juga hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Dan hadirnya Terry diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi Oxford United yang juga diperkuat oleh striker timnas Indonesia oleh Romania. Ya, pengalaman Terry sebagai kapten ikonik dengan 15 trofi mayor di Chelsea menjadi modal besar untuk mengangkat mentalitas tim yang sedang terpuruk. Meski harus bersaing dengan Michael Bell sebagai kandidat lainnya, motivasi Terry sedang di puncaknya setelah sebelumnya sempat mengungkapkan rasa herannya karena sulit mendapatkan kesempatan berlatih di Inggris. Ya, jika kesepakatan tercapai, publik Indonesia tentu saja akan sangat menantikan kolaborasi antara sang legenda pertahanan dunia dengan Ole Rummenigge di sektor serang Oxford United. Di level internasional, timnas Indonesia sedang memulai babak baru. Ya, seperti yang telah dikabarkan bahwa PSSI
telah sepakat menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru dengan target ambisius lolos perempat final Piala Asia 2027. Herdman, yang memiliki gaji lebih ekonomis dibandingkan era Sintayong, diharapkan menjadi solusi jangka panjang setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, para pemain diaspora terus menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Sebut saja CICS kini menjadi incaran AC Milan berkat gaya hidup disiplinnya di Italia. Sedangkan Ole Romani di Inggris sedang merasakan efek gila supporter Indonesia. Popularitas Ole Romani meroket tajam dengan jumlah pengikut Instagram yang meledak dari 25.000 menjadi 2,3 juta sejak debutnya bersama skuad Garuda. Di sisi lain, kabar menarik lainnya datang dari klub Ole Romani Oxford United, di mana legenda Chelsea John Terry muncul sebagai kandidat kuat manajer baru. Dan jika Terry resmi bergabung, ia tidak hanya akan memimpin misi penyelamatan Oxford United dari zona degradasi, tetapi juga akan menjadi motor langsung bagi Ole Romani, yakni dalam karir profesionalnya di Championship. Kita beralih ke inti permasalahan antara Michel Kers dan juga FC Twente, yang berakar pada masa kontraknya yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Manajemen klub menerapkan kebijakan keras dengan membekukan Hilgers dari skuad utama sepanjang musim 2025-26 sebagai bentuk tekanan agar ia segera menaikkan perpanjangan kontrak. Kebuntuan ini sempat membuat sang pemain frustasi karena ia hanya akan diizinkan merumput kembali jika sudah ada kejelasan komitmen jangka panjang untuk menghindari resiko kehilangan dirinya dengan gratis atau free transfer. Sementara itu, jendela transfer Januari 2026 menjadi momentum krusial bagi kedua pihak untuk mengakhiri konflik melalui rencana perpanjangan kontrak jangka pendek hingga 2027 atau 2028, dan kesepakatan ini dipandang sebagai solusi win-win solution, di mana FC Twente tetap bisa mempertahankan nilai jual sang bek di angka kompetitif, sementara Hilgers mendapatkan kepastian karir untuk fokus memulihkan cedera ACL-nya. Dan langkah ini juga diharapkan dapat mengerek kembali nilai pasar Hilgers yang sempat merosot drastis dari 11 juta euro menjadi 5,2 juta euro akibat minimnya menit bermain. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.